Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu dalam channel YouTube yaitu Embun Eletria Misi Berkat untuk Negeri. Sungguh luar biasa di pagi hari ini kasih Tuhan tetap sama dan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Musim boleh berganti tetapi kasih Tuhan tetap kekal selamanya. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, mari kita bersama-sama membawa hati kita, membawa hidup kita di pagi hari ini untuk bersama-sama datang kepada Tuhan. Oleh karena itu, mari kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kami sembah, kami memuliakan di atas segalanya. Sungguh kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami boleh merasakan kebaikan-Mu. Kami dibangunkan kembali dengan semangat yang baru Tuhan, dengan sukacita yang baru. Kami telah melewati hari-hari kami semuanya atas pertolongan-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hati kami, biarlah hidup kami persembahkan hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan dengan pujian yang mengatakan bejana-Mu. Kita percaya bahwa kekuatan kita hanya ada di dalam-Nya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, oh, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Kita katakan lebih sungguh, lebih dalam lagi. Tersungkurku di kaki, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan, masuk dalam setiap rencana-Mu Bapa. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kami mohon biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Engkau curahkan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bila Engkau berbicara melaluinya Tuhan, setiap perkataan yang disampaikannya sungguh-sungguh memberkati kami, sehingga kami boleh berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Salam, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Dan saya berdoa agar kehidupan kita bisa berjalan dengan baik. Nah, pada hari ini saya kembali melayani Bapak Ibu semuanya dalam renungan embun Eleutheria Misi Berkat untuk Negeri. Dan saya Pendeta Henry, saya memberi judul renungan ini Iman Kristen yang Progresif. Bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini tertulis dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-17 sampai yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat di dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia,
tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Demikian firman Tuhan, langit dan bumi akan berlalu tetapi firman-Nya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kehidupan rohani seseorang, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya bahwa itu tidak dirancang untuk menjadi sesuatu yang statis, apalagi mundur. Saya percaya iman Kristen yang sejati adalah sebuah perjalanan yang progresif. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, iman yang progresif bertumbuhnya adalah semakin menuju keserupaan dengan Kristus. Kasih-Nya, pengampunannya, kesabarannya, kelemah lembutannya. Dan itu harus terus senantiasa terpacu dalam kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, realitasnya dari gereja awal hingga kini, jemaat yang hidup di masa modern ini selalu diperhadapkan pada tantangan pengajaran yang bisa saja menyesatkan dan berpotensi menyeret jemaat ke dalam kemunduran rohani yang fatal. Nah, itu diingatkan oleh Petrus dalam suratnya. Rasul Petrus memberikan peringatan yang sangat keras mengenai munculnya guru-guru palsu dan ajaran sesat yang ada saat itu dan juga terjadi di akhir-akhir ini. Ajaran-ajaran ini seringkali dikemas dengan sangat menarik, menjanjikan kemerdekaan, kenyamanan, serta keuntungan instan. Namun pada hakikatnya bertentangan dengan salib dan ajaran Yesus Kristus. Ketika jemaat mulai membuka hati terhadap infiltrasi ajaran yang tidak sehat ini, maka riak-riak kemunduran iman itu akan segera terjadi. Oleh karena itu, melalui renungan ini saya ingin memberikan 3 poin penting kepada kita yang mengingatkan kita untuk senantiasa waspada dan memilih untuk terus bergerak maju di dalam kebenaran. Yang pertama adalah kita harus waspada terhadap kemunduran dan kegelapan. 2 Petrus 2 ayat 17 tadi mengingatkan kita, yang menggambarkan bahwa para pengajar sesat itu seperti mata air yang tidak berair dan kabut yang dihalaukan taupan. Ini adalah metafora tentang kekosongan rohani yang sangat ekstrim. Mereka tampak menjanjikan kepuasan dan kesejukan rohani, tetapi ketika didekati mereka sama sekali tidak memiliki aliran air hidup yang sejati di dalam Kristus. Kemunduran rohani seringkali dimulai secara halus ketika kita jemaat tidak lagi merasa haus akan kebenaran, melainkan mulai menyukai hal-hal yang dangkal yang memuaskan telinga kita, mata kita, dan perasaan kita. Dan ini harus kita waspadai sebagai bentuk kemunduran. Dan kita melihatnya melalui beberapa indikator berikut. Yang pertama, ajaran ini mengabaikan salib Kristus dan kekudusan. Menolak berjalan di jalan salib.
yang mungkin saja suatu ketika bisa terjadi penderitaan, bisa terjadi masalah dalam kehidupan, rasa tidak nyaman, mengalami struggle, masa pergumulan yang kuat. Dan mengabaikan panggilan hidup kudus demi mencari kenyamanan hidup yang bebas dari tuntutan moral. Kita lihat di TikTok, di media-media sosial lainnya misalnya, ada banyak informasi yang baik, tetapi ada juga beberapa informasi, tayangan yang harus kita saring dalam kehidupan kita. Ada orang yang menampilkan dirinya dengan setengah baju, setengah celana, dan dia tulis di sana, selain donatur, dilarang ngatur katanya. Yang kedua, indikatornya adalah mempromosikan atau menekankan kepada teologi kesuksesan yang hampa. Teologi ini seringkali menekankan kepada fokus semata-mata pada berkat jasmani, mujizat material, dan keberhasilan duniawi. Seolah-olah ukuran penyertaan Tuhan hanya dinilai dari seberapa kaya kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, teologi semacam ini perlu kita waspadai karena seringkali berkatnya membuat kita lupa terhadap pribadinya. Memang kita ingin punya banyak uang. Dengan uang kita bisa membeli tempat tidur yang nyaman, tetapi bukan tidur yang nyenyak. Dengan uang kita bisa membeli obat-obatan yang mahal, fasilitas kesehatan, rumah sakit yang mewah, dan seterusnya. Tetapi dengan uang kita sama sekali tidak bisa membeli kesehatan. Dengan uang kita bisa pergi dari kota A ke kota B, negara A, negara B, katakanlah kita bisa pergi ke seluruh dunia. Tetapi dengan uang kita tidak bisa pergi ke sorga. Nah, kita harus waspadai ketika kita mulai berfokus kepada hal-hal itu adalah kekosongan yang membuat kita semakin jauh dari Kristus dan kemudian mengindikasikan bahwa kerohanian kita mundur. Kita juga perlu melihat ada ciri-ciri ajaran yang menyesatkan. Dalam 2 Petrus 2 ayat 18 tadi, dia membongkar metodologi atau strategi yang digunakan oleh ajaran sesat untuk menjatuhkan mentalitas iman jemaat. Mereka mengucapkan kata-kata yang muluk-muluk dan hampa. Mereka memikat dengan nafsu duniawi. Ajaran yang tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Dan selalu mereka kemas dengan sesuatu yang memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi kedagingan manusia. Mereka tidak menegur dosa, melainkan membela keinginan-keinginan duniawi manusia agar merasa aman dalam kesesatannya. Nah, target utama mereka dalam hal ini adalah yang paling rentan, yaitu orang-orang yang baru bertobat atau jemaat yang baru saja melepaskan diri dari belenggu masa lalunya, tetapi belum memiliki akar yang kuat dalam firman Tuhan. Contoh nyata dari pengajaran yang menyesatkan ini di zaman modern ini mungkin meliputi menekankan kekayaan materi di atas kesetiaan. Mengajarkan bahwa iman adalah alat transaksional untuk mendikte Tuhan agar memberikan kekayaan. Sehingga kesetiaan saat masa-masa sukar dianggap sebagai kekurangan iman. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita waspada dengan hal semacam ini di dalam kehidupan kerohanian kita. Ciri berikutnya,
hanya berfokus pada pengalaman supranatural, mengejar tanda-tanda heran, mujizat-mujizat kesembuhan yang dialaminya, kemudian kebebasannya dari utang misalnya, lalu ada mujizat pertolongan ketika dia menderita tidak ada rumah, ada jemaat yang kasih rumah, dianggapnya seperti itu. Dan manifestasi rohani di luar batas Alkitab tanpa menguji apakah roh tersebut memuliakan Kristus atau hanya menonjolkan manusia. Kita bisa melihat ajaran-ajaran seperti ini. Mungkin ada orang bercerita dinaik turun ke sorga, rohnya dibawa dan seterusnya. Nah, sedangkan Alkitab mengajarkan kita bahwa firman itu sudah selesai di dalam Alkitab dan kita mempelajarinya, mengimaninya dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Menolak kebenaran firman Tuhan secara mutlak, menggeser otoritas Alkitab dan menggantikannya dengan filsafat manusia. Ini sering terjadi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup progresif adalah bebas dari perbudakan dosa. 2 Petrus 2 ayat 19 tadi, para pengajar sesat selalu menjadi jargon kemerdekaan. Menjual jargon kemerdekaan itu. Mereka berkata bahwa di dalam kasih karunia kita bebas melakukan apa saja tanpa batas hukum moral. Tetapi firman Tuhan mengatakan janganlah kemerdekaan yang kamu alami menjadikan kamu merdeka untuk berbuat dosa. Tetapi merdeka dalam hal ini adalah kita bebas memilih untuk hidup di dalam kebenaran firman. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita mendalami firman Tuhan hari demi hari, setia dalam doa dan ibadah yang benar, dan meneladani karakter Kristus dalam kehidupan kita. Kita mempraktikkan buah-buah roh seperti kasih, penguasaan diri, kerendahan hati, dan integritas moral di tengah kehidupan di mana kita hidup, bermasyarakat dan juga bergereja. Kemunduran rohani bukanlah peristiwa yang terjadi satu malam. Dia mungkin dimulai ketika kita mulai malas ikut persekutuan. Dia mulai terjadi ketika kita memilih untuk menitipkan kolekte kita, persembahan kita kepada istri kita, kepada anak kita, seolah-olah kita membantu Tuhan dengan uang kita, sementara diri kita tidak pergi beribadah, tidak bersekutu bersama-sama dengan jemaat yang lain. Kemunduran rohani juga merupakan akumulasi dari kompromi kecil terhadap ajaran dan gaya hidup yang keliru. Ini perlu kita perhatikan. Ajaran mana, seperti apa yang kita ikuti dalam percaya kepada Tuhan, dalam mengimplementasikan iman kita. Mari kita pastikan bahwa setiap langkah kaki kita, langkah hidup rohani kita, senantiasa melangkah maju ke depan, bertumbuh semakin tinggi dalam pengenalan akan kebenaran. Sebab jemaat kita semua, pengikut Kristus, orang percaya yang bertumbuh secara progresif adalah mahkota dan harapan bagi kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau membimbing kami untuk terus bertumbuh secara rohani. Kami memang manusia yang lemah. Kerap kali kami jatuh dan jatuh lagi dan jatuh lagi. Tetapi Engkau senantiasa berkenan untuk mengangkat kami kembali, untuk masuk ke dalam rencana-Mu yang indah, yaitu rancangan damai sejahtera. Oleh karena itu ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengajarkan kami
agar iman kami progresif tidak statis, melainkan bertumbuh ke arah yang benar, yaitu pengenalan yang lebih sungguh terhadap pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas penyertaan-Mu. Engkau berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, mereka yang juga setia untuk mengikuti pujian dan renungan firman yang kami para hamba-Mu siarkan melalui media digital ini. Biarlah kiranya hanya kemuliaan-Mu yang tampak. Biarlah kami semakin kecil tetapi Tuhan semakin besar dan kemuliaan-Mu dinyatakan atas bumi ini. Kiranya disembuhkan orang-orang yang sedang sakit. Diberikan jalan keluar bagi orang-orang yang sedang menderita. Diberkatilah orang-orang yang hatinya tulus, hatinya sungguh untuk diserahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ucap syukur dan naikkan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Bapak Ibu semua sudah menyaksikan dan mengikuti renungan pada pagi hari ini bersama dengan saya Pendeta Henry. Kiranya kita senantiasa ada dalam penyertaan Tuhan. Saya berdoa, apapun pekerjaan Bapak Ibu Saudara, apapun agama Bapak Ibu Saudara, kiranya Tuhan memberkati. Bagi orang-orang yang rindu untuk dijamah dengan pimpinan Roh Kudus, bisa men-DM kami di dalam kontak yang sudah diberikan untuk didoakan. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa kita alami. Salam, Tuhan memberkati.